Tembok pastel yang mulai memudar warnanya nampak dihiasi banyak foto Polaroid. Ini adalah ruang keluarga yang terlihat lebih futuristik dari biasanya. Sekilas seperti lorong waktu, catnya yang mulai usang bergambar beberapa foto lelaki. Lelaki dengan wajah yang sama dan semakin menua. Dua perempuan yang sedari tadi sibuk mendekor ruangan kecil itu sesekali melirik 1-2 foto kemudian terkagum. Lelaki ini di usianya yang tak lagi muda masih saja terlihat gagah dan tampan. Dapat dilihat dari cara yang tersenyum pada kamera, ia memang penuh percaya diri dan senang bergaya. Sayang, cepat ambil kuenya di kulkas. Ayah bilang pukul 10 sudah sampai Bandung kan? Iya. Di meja kaca yang menjadi titik tengah ruangan, ada 2 buah lilin berbentuk angka 4 dan 9. Dengan hati-hati, Hilya memasangkan lilin di atas kue Black Forest. Ukurannya cukup besar, tapi ia yakin ayah mampu menghabiskan kue itu sendirian. Ayah adalah penggemar berat kue tart asal Jerman itu. Rasanya yang manis dan bentuknya yang cantik, seperti menggambarkan 2 bidadari yang sangat dicintainya, Ibu dan Hilya. Itulah mengapa ia sangat menyukai Black Forest, apalagi jika itu buatan istrinya. Sayang, istrinya tak pandai memasak panganan seperti itu. Tepat di hari ini, 49 tahun yang lalu, malaikat pelindung Hilya hadir di dunia. Kue itu akan menjadi kejutan untuk ayah. Seharusnya semalam mereka sudah merayakannya di restoran seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, karena ayah sedang ditugaskan mengikuti workshop di Jakarta oleh sekolah tempat ia mengajar, ibu terpaksa menggantinya dengan membuat surprise kecil-kecilan seperti ini. Ide yang dipaksakan kadang justru bisa di luar dugaan hasilnya, lebih menyentuh. Kita lihat saja nanti bagaimana. Ibu tahu persis kue favorit ayah akan terlihat sangat cantik. Itulah alasan mengapa ia memakai gaun pesta merah yang sebenarnya simpel, tapi agak aneh kalau dipakai di rumah saja. Wajah putih bersihnya yang jarang sekali terkena make up juga dihiasi riasan tipis. Begitulah ibu. Ia kadang bisa selucu itu mengungkapkan rasa. Posesifnya tidak tanggung-tanggung. Jangankan pada wanita lain, ia bahkan tidak ingin cinta suaminya beralih pada kue yang ia beli sendiri. Untung saja ayah tak pernah mempermasalahkan ini. Ia tak pernah keberatan walau harus menanggung gerutu lucu istrinya yang lebih dari 25 tahun hidup bersama. Baginya ini unik. Cara mencintai seperti itulah yang beliau inginkan. Cinta yang tak pernah menua, meski kerut makin kusut saja di muka. Memang, sudah benar perempuan yang suka khawatir seperti itu berjodoh dengannya yang penyabar dan selalu pengertian. Pipi ibu yang merah karena pewarna pipi kini makin merona mendengar ketukan pintu dari lelakinya. Hilya yang tak kalah rindu dengan cepat menuju pintu dan menyambut hangat sang ayah. Ayah, assalamualaikum surgaku. Sambil mencium kening ibu dan Hilya, ayah memasang raut wajah aneh. Terlihat sedikit kaget dengan dandanan 2 perempuan di depannya. Ia mungkin berpikir sambutan ini terlalu berlebihan. Seakan ia baru saja berlayar jauh bertahun-tahun tak pulang. Mata ayah polos dan wajahnya terlihat sangat lucu. Biasanya jika ia baru pulang dari luar kota, ia hanya mendapat sapaan biasa dari ibu dengan dasar batiknya dan Hilya yang hanya memberi pelukan kecil lalu kembali masuk kamar entah untuk apa. Tapi hari ini sangat lain dan ia menyukainya. Ada apa ini? Apa hari ini ayah terlihat seperti Tom Cruise sampai kalian seperti ini? Senyum ayah tak henti-hentinya mengembang. Menyenangkan bisa melihat yang dicintainya sebahagia ini. Hilya yang sedari tadi menahan tawa, melihat ekspresi ayah kemudian mengode ibu untuk segera mengajak ayah ke ruang keluarga. Sepertinya ayah benar-benar lupa hari ini umurnya sudah berubah 1 angka. Kesini, aku punya sesuatu yang lebih bagus untuk hatimu sayang. Ibu dengan manjanya menggandeng ayah ke ruangan paling romantis
drastis yang pernah dibuatnya. Seolah melupakan ia telah melahirkan seorang anak 17 tahun lalu. Ia melenggang saja berdua dengan ayah, meninggalkan Hilya sendiri yang membulatkan mata di depan pintu. Ibu, ekspresi ayah benar-benar tak terdefinisikan. Ia begitu takjub dengan ulah manis kedua manusia tersayangnya. Selamat untuk hari-hari hebatmu, sayang. Terima kasih telah menjadi lelaki yang paling sempurna bagi kami. Terus menjadi kuat dan mengagumkan. Mulut dan mata ibu mengatakan apa yang hatinya bisikkan. Hati ibu mendekte dengan sangat baik. Ketulusan, cinta, dan kasih sayang terbaik sekarang sedang dipertontonkan gratis di depan lelaki paling beruntung. Mata ayah dan ibu berkaca-kaca, begitupun Hilya. Keluarga ini memang terlalu manis untuk diceritakan. Entah terbuat dari apa cinta mereka. Yang jelas ini akan bertahan lama. Lelahnya ayah dalam perjalanan Jakarta-Bandung ditebus luapan cinta luar biasa. Black Forest miliknya tinggal beberapa gigit saja. 2 lilin simbol umurnya telah mati, menyisakan uap yang melayang bersama harapan-harapan dan amin terbaik. Ayah tiba-tiba saja terlihat serius dan mengatakan sesuatu hal yang membuat ibu dan Hilya sedikit penasaran. Sayang, hari ini ayah sudah genap berusia 49 tahun. Kalian pasti paham, ayah tidak pernah minta apapun kecuali kebaikan kalian. Ayah ada permintaan, semoga kalian mau mengabulkannya di hari spesial ini. Kali ini ayah ingin... Suara ayah terdengar berat. Kalimatnya tidak terucap lancar seperti biasanya. Kepribadian ayah memang sulit dijelaskan. Di satu sisi dia pemimpin yang tegas, namun ia juga lelaki yang perasa. Kalau sudah seperti itu, pasti ada sesuatu yang ayah inginkan, namun takut akan menyakiti orang yang ia cintai. Ibu dan Hilya saling pandang sebentar, membaca bagaimana situasi yang sedang terjadi sekarang. Manis dan sendu jadi satu. Ayah mau apa ya? Hilya dengan segala rasa ingin tahu dan ketidaksabarannya menyeletuk wajahnya sedikit cemas. Tanpa menjawab, ayah membuka sebuah tas punggung di bawah kakinya. Ia mengambil sesuatu dari dalam sana. Ayah mau kalian pakai ini, tidak untuk sesekali saja, tapi selamanya. Wajah ayah penuh harap, berbeda dengan wajah ibu dan Hilya. Ibu dengan senyum paling manis terlihat bahagia siap mengabulkan permintaan suaminya. Namun Hilya, ia seperti setengah hati menerima barang itu. Hilya, kenapa nak? Kamu tidak suka dengan pemberian ayah? Apa ayah benar-benar ingin Hilya pakai jilbab? Apa harus sekarang ya? Apa tidak bisa nanti saja kalau Hilya sudah benar-benar siap? Wajah ayah memancarkan raut kekecewaan. Ketakutannya terjawab benar. Hilya pasti menolak keinginannya. Nak, ayah tahu ini terlalu mendadak. Ayah tahu ini salah ayah. Tidak mengenalkannya padamu lebih awal. Seharusnya benda ini menjadi yang paling dekat denganmu saat ayah tidak ada. Ayah tidak mau ini semakin terlambat. Ayah memang bisa jadi Superman seperti yang kamu sering katakan, menjadi pelindung Hilya, menjaga Hilya. Ayah bisa melindungimu saat kamu bersama ayah. Tapi ayah tidak bisa terus seperti itu, nak. Tidak bisa selamanya ada di dekatmu. Sama seperti ayah yang bertambah usia dan semakin melemah, Hilya juga akan semakin dewasa dan akan sering berjuang sendiri. Hilya satu-satunya putri ayah. Ayah tidak bisa menitipkan dirimu pada siapapun kecuali pada dirimu sendiri. Tidak ada pelindung yang bisa ayah percayai kecuali kamu dan jilbab yang kamu pakai untuk menjaga kehormatanmu. Entahlah, di luar sedang hujan tapi wajah Hilya panas, dadanya sesak. Tak kuasa air matanya menetesi pipi dengan rakus. Ibunya mengerti betul perasaan anaknya. Dipeluknya Hilya dengan erat. Akhir-akhir ini, Hilya sudah beberapa kali diberi kode oleh ayah agar mau memakai jilbab. Entah apa alasannya, ia selalu menolak dan menganggap itu hanya guyonan sang ayah.
Tidak pernah ia berpikir ayahnya benar-benar menginginkan hal itu. Hari ini, mendengar alasan ayah membuat hatinya hancur. Ia merasa bersalah, tapi keinginannya untuk menolak permintaan ayah juga masih ada. Sambil mengusap air matanya yang merembah, ia sesenggukan dan memberanikan diri untuk bicara. Boleh beri Hilya waktu untuk pikirkan ini dulu ya, Bu.